Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Kelompok mobil listrik Jerman, Asosiasi Mobilitas Elektronik Federal Jerman atau BEM, telah mengajukan kebangkrutan pada Minggu 25 Mei. Kabar ini dilaporkan langsung oleh media besar negara itu, Die Welt. Dalam laporannya, BEM telah diberi administrator kebangkrutan sementara oleh Pengadilan Kebangkrutan Berlin Charlottenburg. Asosiasi tersebut tidak merinci alasan yang mendorong untuk mengambil langkah ini. Sementara anggota Dewan BM Markus Emmert menolak berkomentar mengenai masalah tersebut. BM sendiri mewakili total 450 perusahaan dari berbagai belahan dunia termasuk Mitsubishi dan Kia dan bertindak sebagai kelompok lobi bagi mereka. BM menggambarkan dirinya sebagai jaringan pemangku kepentingan di sepanjang seluruh rantai nilai mobil listrik. Menurut Die Welt, anggotanya memiliki omset sebesar 114 miliar dolar AS atau sekitar 1.853 triliun rupiah dan memperkerjakan sekitar 1 juta orang secara total. Asosiasi tersebut juga dilaporkan memiliki dewan penasihat parlementarnya sendiri. Pengajuan kebangkrutan BM terjadi. Sektor otomotif Jerman terperosok dalam stagnasi. Pada bulan Maret, Bosch, pemasok otomotif terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, mengumumkan pemutusan hubungan kerja tambahan yang berpotensi mempengaruhi ribuan karyawan. Kita ke informasi yang kedua, masih dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menyatakan dukungannya terhadap kemitraan baru antara US Steel dan Nippon Steel. Ini terjadi setelah rangkaian penolakan panjang Presiden asal Partai Republik itu atas rencana merger keduanya. Dalam pernyataannya Jumat lalu, Trump menyebut US Steel yang mengalami persoalan kinerja serius akan tetap dapat beroperasi di Amerika Serikat setelah adanya kemitraan dengan perusahaan Jepang itu. Ia mengatakan kerjasama US Steel Amerika dan Nippon Steel akan menciptakan sedikitnya 70.000 lapangan kerja dan menambah 14 miliar dolar AS atau sekitar 227 triliun rupiah bagi ekonomi Amerika Serikat. Senada Nippon Steel mengatakan bahwa pihaknya menghargai tindakan berani yang diambil oleh Trump. Perusahaan itu berjanji untuk memenuhi kewajibannya menjaga US Steel yang telah menjadi bagian penting dari keamanan rantai pasok nasional negeri Paman Sam. US Steel menegaskan bahwa meski mendapatkan kucuran dana investasi dari Nippon Steel, perusahaan itu tetap menjadi perusahaan Amerika Serikat. Pihaknya, yakni kemitraan ini akan mengembangkan perusahaan dalam beberapa waktu ke depan. Sikap Trump merupakan pernyataan terbaru dalam kisah panjang yang dimulai pada Desember 2023 ketika US Steel dan Nippon Steel mengumumkan rencana merger senilai 14,9 miliar dolar AS. Kesepakatan itu ditentang keras oleh Serikat Pekerja dan karena kesepakatan itu akan mengalihkan kepemilikan aset penting tersebut kepada perusahaan asing. Kita ke informasi terkait dengan komoditas. Harga emas dunia kembali melesat tajam dan mampu bertahan di level psikologis 3.300 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas diramal melonjak ke depan karena ditopang 3 senjata baru, yakni ancaman tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kegaduhan ekonomi AS, serta memanasnya geopolitik Rusia-Ukraina. Ketiganya mendorong peningkatan terhadap safe haven. Harga emas naik nyaris 2% pada perdagangan Jumat dan mencatat minggu terbaiknya dalam 6 minggu setelah investor mencari aset safe haven di tengah ancaman tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dolar yang lebih lemah. Pada perdagangan Jumat 23 Mei, indeks dolar AS jatuh 0,85% di level 99,11, level terburuk sejak 29 April 2025. Pelemahan dolar AS membuat emas yang dihargakan dalam dolar AS lebih murah bagi pemegang mata uang asing. Harga emas juga ditopang oleh kegaduhan ekonomi AS. Di Kamis 22 Mei kemarin, DPR AS yang dikendalikan Partai Republik meloloskan RUU pajak dan belanja yang akan menambah triliunan dolar ke utang negara. RUU tersebut mencakup peningkatan pengeluaran besar untuk penegakan hukum imigrasi dan militer, serta akan memperpanjang pemotongan pajak AS tahun 2017 yang akan berakhir pada tahun ini. RUU juga mencakup serangkaian pemotongan untuk Medica ID, bantuan pangan, dan pendanaan energi bersih. Menurut media Amerika Serikat, secara keseluruhan RUU ini harus disesuaikan untuk disahkan DPR karena Senat Republik telah mengisyaratkan bahwa RUU tersebut takkan disahkan tanpa perubahan besar.
Kita beralih ke instrumen investasi lainnya, Bitcoin menjadi aset yang dilirik oleh investor global dan dianggap sebagai tempat berlindung yang potensial di tengah kondisi makroekonomi global yang rapuh. Kegaduhan di Amerika Serikat hingga melonjaknya imbal hasil surat utang sejumlah negara menjadi senjata baru Bitcoin untuk terus menguat ke depan. Imbal hasil obligasi jangka panjang 30 tahun melonjak di seluruh dunia karena kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang ekspansif, ketegangan perdagangan dan inflasi yang persisten. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya premi risiko yang diminta investor untuk memegang obligasi pemerintah jangka panjang. Dilansir dari Refinitiv, imbal hasil surat utang tenor 30 tahun secara year to date hingga 23 Mei 2025 untuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang masing-masing naik sebesar 5,18, 7,13, 19,9, dan 33,26%. Lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang secara global berdampak signifikan pada biaya pinjaman, pasar saham, dan aliran modal internasional. Secara tradisional, kenaikan imbal hasil obligasi biasanya akan menekan aset berisiko. Namun saat ini baik pasar saham maupun Bitcoin justru terus menanjak. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa para investor mungkin mulai meninggalkan pendekatan investasi konvensional. Ketika kepercayaan terhadap sistem melemah, aset di luar sistem seperti saham dan Bitcoin mulai bersinar, meskipun secara teknis termasuk aset berisiko.